Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad habibir rabbil alamin imamil muttaqin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza sumi'a dzikri lam yusallu alayya." Abkhalun nas idza sumi'a dzikri lam yusallu alayya. Paling bakhilnya, paling pelitnya, paling meditnya manusia ketika disebutkan nama saya, sabda Nabi ini, ketika disebutkan nama saya tidak mau membaca sholawat, tidak mau membaca sallallahu alaihi wasallam. Tadi bapak-bapak kayaknya kompak, ibu-ibunya belum kompak ya. Coba saya ulangi sekali lagi ya, ibu-ibu yang di belakang. Habibir rabbil alamin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, amma ba'du. Nah, sama-sama kita hormati, kita takzimi, kita taati pengurus Ketua Takmir khususnya Masjid Al-Falah Kelurahan Mangga Besar. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan istiqomah di dalam membimbing jamaah Masjid Al-Falah khususnya. Dan kepada pengurus yang lain, dan tak lupa kepada bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Falah yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di Masjid Al-Falah ini dalam keadaan sehat walafiat. Biqauli alhamdulillah. Kedua kalinya salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda agung Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan, apa yang kita cita-citakan melalui wasilah beliau akan senantiasa Allah kabulkan dan Allah terima. Amin amin ya rabbal alamin. Dan nantinya kita bisa berkumpul dengan beliau di surga dan diakui menjadi umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Falah, jadi kami mohon izin kepada para ustadz, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, karena diberikan amanah untuk memberikan materi pada malam hari ini. Jadi kami menyiapkan dengan semaksimal mungkin. Mudah-mudahan apa yang akan nanti kami sampaikan, jika itu salah datangnya dari kami pribadi, dan jika itu benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum kami menyampaikan, alangkah baiknya
perkenalan terlebih dahulu. Karena kalau kata peribahasa, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Meskipun tadi sudah disampaikan oleh protokoler perkenalan, tapi kurang ya, kurang ya, karena belum dari yang punya nama ya, begitu. Perkenalkan, nama kami biasa dipanggil di pondok pesantren itu dengan sebutan Ustadz Ramadan. Untuk gelar tadi sudah disampaikan, alhamdulillah gelarnya S1 dan S2. Jadi SSY itu sarjana syariah, MPD itu magister pendidikan. Alhamdulillah sudah bulan 1 kemarin baru diwisuda MPD-nya, S2-nya itu di UIN Raden Fatah Palembang. Jadi sehari-harinya kami menjadi dewan guru dan diamanai menjadi kepala madrasah di Pondok Pesantren Modern Darussalam Cambai, Kota Prabu Muli. Dan itu mudah-mudahan menjadi tanggung jawab dan amanah khususnya bagi pribadi kami dalam meningkatkan, dalam mendekatkan diri ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, tadi sudah di muqaddimah disampaikan tentang materi malam hari ini. Jadi saya bawakan ini kitab, namanya kitab Safinatun Najah. Nah, ini kalau di pondok pesantren terkenal dengan nama kitab kuning. Kitabnya warnanya kuning, tidak ada harokatnya. Nah, kira-kira Bapak bisa baca tak? Ketua Takmir Masjid Al-Falah ya. Bisa baca nggak Pak? Nggak ada harokatnya ini. Nah, ini nggak ada harokatnya, warnanya kuning. Warnanya kuning, gundul, kitab gundul bahasanya itu ya. Ya. Kalau di pondok pesantren, ya khususnya di Pondok Pesantren Modern Darussalam Cambai diajarkan bagaimana santri-santri ini bisa membaca, bisa menulis tentang bahasa Arab, khususnya kitab kuning. Jadi kitabnya Arab, nggak ada harokat. Nah, yang ada harokatnya baik masih salah-salah. Maksudnya baca Al-Quran ya, kadang fathah dibaca kasroh, kadang kasroh dibaca dhammah. Nah, ini nggak ada harokatnya. Nah, itulah saya belajar ini 13 tahun di Jawa. Sejak SMP saya itu sudah di Jawa. Ya, kami aslinya dari Tugu Mulyo, daerah Oki ya, daerah Pematang, Mesuji itu ya. Nah, kemudian pada tahun 2017 itu sudah selesai S1 dari Bogor, ditugaskan untuk ke Prabu Muli, khususnya di Pondok Pesantren Modern Darussalam sampai dengan sekarang. Jadi belajarnya 13 tahun mondok di Jawa, belajar beginian. Nah, yang tiap hari dibaca, ditulis, dipelajari. Nah, ini karangan daripada Asy-Syaikh Imam Nawawi Al-Bantani, orang Banten. Ada dari orang Banten ya. Syekh Imam Nawawi Al-Banten itu orang Indonesia, orang Banten, orang seberang. Nah, tapi makamnya beliau di Mekkah Al-Mukarramah, menjadi imam besar di Masjidil Haram. Nah, itu orang Indonesia kalah dengan orang Arab. Makanya itu kita sebagai penerus beliau jangan mau kalah. Mentang-mentang ada orang Arab ya, pakainya serba jubah putih, berjenggot, nah berpeci, terus kemudian berkerudung, berapa itu pakai berimamah ya. Itu imam besarnya. Nah, imam besar Masjidil Haram itu dari Indonesia, Imam Nawawi Al-Bantani, orang Banten. Nah, oleh sebab itu kita sebagai orang Indonesia jangan mau kalah, begitu, penerus beliau. Jadi di sini ini menerangkan sebenarnya tentang kitab fikih ya, ilmu fikih. Ilmu fikih itu apa? Katanya kemarin saya tanya sama Bapak Reza ya, sudah ada belum kajian fikihnya? Alhamdulillah sudah ada, katanya setiap sebulan sekali, rutin ya.
Nah, kalau sudah ada, saya mau tanya, fikih itu apa? Ada yang bisa jawab? Ilmu fikih itu ilmu tentang apa? Ayo. Jangan setiap hari kita datang, duduk, dengar, diam, nggak paham. Ya. Sekarang apa arti dari ilmu fikih itu sendiri? Ada yang bisa jawab? Nah, ilmu fikih dalam bahasa Arabnya al-fiqhu ay al-fahmu. Fikih itu artinya faham. Apa? Fikih artinya faham. Faham apa? Faham di dalam menjalankan syariat agama Islam. Itu ngerti. Dalam kitab Zubat, Syekh Ibnu Ruslan berkata, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun latubbalu. Orang yang beramal, orang yang beribadah tanpa didasari dengan ilmu, a'maluhu mardud, amalnya tertolak, latubbalu, tidak diterima. Nah, ini fikih. Kalau kita ibadah nggak ada dasarnya, latubbalu, nggak diterima. Jadi nanti kalau kita sudah nih ya, setiap hari sholat terus di masjid, setiap hari kita berwudu, tapi ketika nanti kita meninggal dunia, tiba-tiba kita protes sama Allah. Kok saya diazab Allah? Padahal saya kan tiap hari sholat. Nah, sholat kamu sudah benar belum? Sholat kamu tahu nggak syarat rukunya, tata caranya, dasarnya, dalilnya dari mana? Kenapa kamu sholat? Oh, karena sholat saya itu disuruh bapak, sholatnya begini. Begitu ya? Nah, itu nggak boleh. Itu namanya a'maluhu mardud, amalnya tertolak. Jadi sebisa mungkin, seberusaha kita mungkin, makanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Tolabul ilmi, menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Wa qala aidan, dan Nabi bersabda di yang lain, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu enggak hanya waktu kecil, enggak hanya waktu anak-anak dewasa SD, SMP, SMA, habis itu sudah. Tidak. Tapi menuntut ilmu itu dari buayan sampai liang kubur. Sampai di kubur pun kita masih diajarkan. Nah, ada istilah itu talqin ya. Nah, ada talqin. Itu kan mengajari kita. Mengajari kita itu. Maka dari itu Nabi bersabda, tuntutlah ilmu dari buayan, dari anak kecil, sampai liang lahat. Bapak-bapak dan ibu-ibu di sini, saya rasa usianya sudah lebih dari saya lah. Ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun. Benar apa enggak? Kalau umur saya baru 17 tahun, lebih dikit. Saya baru ulang tahun kemarin 20 Maret ya. 20 Maret 2021, hari Sabtu hari Ahad kemarin. Umur yang ke-17. Lebih dikit, dikitnya banyak. Ya itu. Oleh sebab itu, Sayyidina Umar bin Khattab bertitah, majlisul fiqhi afdalu min khairi sittina sanatan ibadah. Duduknya kita belajar ilmu fikih afdal itu lebih utama min ibadah, daripada kita ibadah sittina sanatan, selama 60 tahun. Coba bayangkan, kita duduk di sini ya, di majelis ilmu sebentar saja, itu lebih utama daripada kita ibadah selama 60 tahun. Kenapa? Karena yang beribadah tanpa didasari dengan ilmu, a'maluhu mardud, amalnya sia-sia. Makanya di hadis lain Nabi bersabda, tidurnya orang alim, tidurnya orang yang berilmu
itu lebih utama daripada ibadahnya orang abid. Orang abid itu yang cuman ibadah terus, tapi nggak mau belajar. Ibadah, tapi nggak mau menuntut ilmu. Nah, itu salah. Jadi bagaimana yang benar? Ya, kita ibadah juga kita belajar, menuntut ilmu. Ini bagus. Kajian-kajian seperti ini membenari kita. Kalau kita mau 100% ibadah benar, ya belum bisa. Tapi setidaknya sedikit kita dapat ilmu, sedikit dapat ilmu dari ustadz sana. Ustadz siapa biasanya yang ngisi? Fikihnya siapa? Ustadz Ridwan ya. Pakai kitab apa enggak? Pakai ya. Oh ya, pakai kitab kayak gini berarti ya. Sudah lama beliau mengajar? Oh, baru 2 bulan. Kira sudah 2 tahun. Ya, alhamdulillah. Ada yang ustadz yang bisa mumpuni di bidang fikih. Karena fikih ini macam-macam, Bu, Pak. Macam-macam. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Ada yang bersenggolan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim batal, ada yang nggak batal. Nah, itu berselisih pendapat antara ulama, tapi ada dasarnya masing-masing, dan itu semuanya benar gitu. Makanya Nabi bersabda itu, jika umatku beristihad salah, pahalanya 1, jika benar, pahalanya 2. Nah, oleh sebab itu para imam, khususnya 4 mazhab ini berbeda pendapat. Berbeda pendapat banyak sekali. Nah, itu. Jadi al-ikhtilafu rahmatun. Ikhtilaf, perbedaan itu adalah rahmat. Jangan dijadikan suatu perselisihan. Misal di sini kalau subuh kunut apa enggak? Pakai kunut ya. Nanti ada datang yang enggak pakai kunut. Nah, malah di omel itu, malah di suudzon dan lain sebagainya. Akhirnya besok nggak mau ke masjid, nggak mau sholat subuh lagi. Nah, yang membuat dia nggak sholat subuh ke masjid ini yang berdosa. Kunut tidak kunut di masjid sudah dibiarkan, gitu ya. Mazhabnya masing-masing, pendapatnya masing-masing, benar. Gitu, nah, benar. Nabi pakai kunut sekali dalam seumur hidup. Kemudian di mazhab Imam Syafi'i, di setiap sholat subuh disunnah abadkan itu kunut. Kalau nggak kunut diganti dengan sujud sahwi. Nggak masuk rukun, sunnah abad. Nah, itu. Jadi kalau namanya sunnah, ada ikhtilaf, ada perselisihan, sudah biarkan. Namanya ikhtilaf itu rahmah, bukan ikhtilaf itu perselisihan, bukan saling menyalahkan. Itu fikih. Fikih itu berbagai macam. Nah, makanya banyak kitab-kitab yang menerangkan tentang perbedaan imam-imam mazhab. Contoh logikanya begini. Saya biasanya minumnya teh. Teh itu halal apa haram? Halal apa haram? Halal. Kemudian bapak sukanya susu. Susu itu halal apa haram? Halal. Jadi saya minum teh, bapak minum susu, tapi saya nggak ada tehnya. Ya, sama-sama halal. Ya, sama-sama halal. Nggak usah dipaksakan. Kamu harus minum susu, kamu harus minum teh. Ya, namanya kesukaan. Saya ada dasarnya kenapa minum teh, bapak ada dasarnya kenapa minum susu. Jadi sama-sama halal, ya sudah jalan gitu. Daripada nanti saya minum susu malah tambah penyakit, tambah besar badan saya. Nah, itulah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, kembali ke topik yang akan saya sampaikan, bahwasanya segala sesuatu yang Allah ciptakan itu tidak ada yang sia-sia. Nah, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Terdapat dalam surat Al-Imran. Jadi apa maksudnya? Di dalam kitab ini dijelaskan
Bapak-bapak, ibu-ibu pernah melihat anjing? Pernah melihat anjing apa enggak? Anjing pernah melihat apa enggak? Ya, di sekitar kita banyak ya anjing. Itu binatang halal apa binatang najis? Najis. Tapi kita tidak boleh menghina, merendahkan, biar bagaimanapun itu makhluk najis, itu adalah ciptaan Allah. Ciptaan Allah. Jadi jangan sampai kita menghina. Karena kalau kita menghina ciptaan Allah, sama juga dengan kita menghina Allah. Nah itu. Maka di hadis Nabi pernah bersabda, khudil hikmah walau min famil kalbi. Ambillah hikmah, ambillah pelajaran meskipun itu dari mulutnya anjing. Kalbi. Kalbun itu anjing. Nah di sini dijelaskan di dalam kitab ini ada 10 kelebihan daripada binatang yang namanya anjing. Ya. Ada 10 kemuliaan. Anjing ada loh yang masuk surga. Anjingnya siapa? Nah, anjingnya Ashabul Kahfi masuk surga. Kita yang katanya suci, halal, masih 50-50. Tahu 50-50? Enggak jelas. Masuk surga enggak, masuk neraka wallahu a'lam bishawab. Jadi jangan sampai kita menghina binatang, termasuk itu juga binatang najis. Enggak boleh. Di sini Imam Nawawi Al-Bantani menjelaskan tentang 10 kemuliaan binatang anjing. Yang pertama, awaluha la yazalu ja'ian. Anjing itu senantiasa dalam keadaan lapar. Ju itu bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya lapar. Senantiasa dalam keadaan lapar. Pernah enggak bapak-bapak, ibu-ibu melihat anjing pagi makan, siang makan, sore makan, malam makan? Enggak pernah. Nanti dijelaskan di bawahnya itu, anjing 1 kali dalam 24 jam makannya. Dia makan tuh sekali untuk sehari semalam. Kira-kira kalau kita bagaimana? Kuat enggak sehari semalam makan sekali? Hah? Enggak kuat. Pagi sudah makan nasi uduk, nanti jam 9 makan gorengan, nanti jam 12 makan siang pakai rendang, nanti malam makan lagi pakai ikan. Sehari bisa 3 kali 4 kali. Coba bayangkan, kalah sama anjing kita ya. Yang kedua, la yanamu minal laili illa qalila. Kelebihan anjing yang kedua adalah la yanamu, dia tidak tidur di malam hari illa qalila, kecuali sedikit. Nah, makanya kita sering ada yang namanya anjing penjaga. Nah, malam hari itu tidurnya dia itu hanya sebentar. Makanya kadang-kadang malam-malam ada anjing berkeluyuran menggonggong, guguk kemana-mana. Kita enak-enak tidur. Siang juga nggak tidur. Nah, kita introspeksi diri. Saya dari jam berapa tidur itu? Jam 9 malam sudah tidur. 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 9 jam. Belum lagi nanti ditambah katanya tidur siang, qailulah. Qailulah itu tidurnya Nabi Zulkifli. Kenapa Nabi Zulkifli itu tidur siang? Karena semalaman tidak pernah tidur. Nabi Zulkifli itu disebut namanya tidur qailulah. Tidurnya berapa? 10 menit sampai dengan 15 menit sebelum sholat zuhur. Itu namanya tidur qailulah. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu bisa nggak 10 menit, 15 menit tidur? Kalau malah kebablasan sampai jam 3 baru bangun, terkelap ya. Bukan tidur itu namanya, terlelap. Ya, itu tidur qailulah.
Jadi kalau 3 jam bagaimana Pak Ustadz? Ya bukan tidur kailulah itu. Tidur apa? Kololo. Yang ketiga, as-salisu yang ketiga, lau tarada fil yaumi alfa marrah ma bariha min babi sayyidihi. Kalaulah seandainya anjing itu kan ada yang punya, ada yang memiliki, dilempari batu meskipun 1000 kali, maka dia akan tetap kembali ke tuannya lagi. Ya. Kalau kita berselisih dengan tetangga, dengan kawan, kalau kita sudah berselisih, males, terserah kamulah. Nah itu. Tapi kalau anjing, meskipun dilempari pakai batu, pakai kayu 1000 kali, dia akan tetap kembali kepada tuannya. Kalau kita dapat ujian, dapat cobaan dari Allah, misalnya kita, ya jangan sampai ya, contoh saja, misalnya kita diuji berupa penyakit, berupa kecelakaan, kita sudah ngeluh, ya Allah, Allah ini nggak adil, Allah ini nggak rahman, nggak rahim, dan lain sebagainya. Jangan sampai. Anjing saja meskipun dilempari sama tuannya berapapun kali, tetap kembali kepada sang pemilik. Ya, itu artinya apa? Kita sebagai manusia, meskipun bertubi-tubi kita diberi ujian oleh Allah, jangan sampai lari, bahkan meninggalkan kewajiban. Jangan sampai. Ar-rabi yang keempat, idza mata lam yukhallif mirasan. Jika mati anjing itu, lam yukhallif mirasan, tidak meninggalkan warisan. Ada bapak-bapak pernah melihat, woi anjing itu punya ruko di Jalan Jenderal Sudirman itu. Nah, pernah lihat apa enggak? Enggak pernah. Anjing itu punya kebun sawit, kebun karet itu apa namanya? Balam. Berapa? 10 hektar. Wah. Enggak ada anjing punya kebun sawit, punya ruko, punya rumah, enggak ada. Kenapa? Karena dia tidak meninggalkan warisan ketika mati. Kalau kita, nah, kita balik ketiga lagi. Kalau kita, bapak ibunya sudah enggak ada, ini sama saudara kadang-kadang rebutan warisan. Nah itulah, itu bedanya kita dengan anjing. Kita harus belajar dengan anjing. Jangan merasa kita manusia fi ahsani taqwim, diciptakan Allah dalam sebaik-baik bentuk, kemudian merendahkan makhluk Allah yang lainnya. Tidak boleh. Kita harus mengambil pelajaran dari manapun itu, meskipun dari mulutnya anjing. Itu sabda Nabi. Kemudian yang kelima, al-khamisah. Apa kelebihan anjing yang kelima? An yaqna'a minal ardi bi atna maudhi'i. Anjing itu senantiasa qanaah. Apa arti qanaah? Qanaah, ada yang namanya Siti Qanaah. Apa namanya? Menerima apa adanya. Itu anjing. Kadang tidurnya di bawah meja, tidurnya di bawah kursi, di kolong jembatan, di kolong apalah itu, di kolong-kolong, dia tidurnya begitu. Jarang anjing itu minta tidur diselimuti pakai itu apa, kasur yang empuk-empuk itu. Nggak ada. Dia pengennya yang di bawah-bawah. Kalau kita pengennya yang di atas, tidurnya ber-AC, di atas kasur yang empuk. Nah itu. Yang keenam, as-sadisu yang keenam, an yanzura ila kullaman yara hatta yatraha lahu luqmatan. Kalau anjing melihat seseorang, anjing melewat, kita bawa makanan nih, enggak berharap dia, cuman dilihat saja, biasa wae, enggak tomak, kalau bahasa kita tuh enggak tamak. Tamak itu mengharap sesuatu yang belum menjadi hak miliknya, ya, nggak boleh. Anjing mengajarkan itu kepada kita. Kalau ada anjing kok nyerobot, itu bukan
anjing beneran, itu anjing-anjingan itu. Ya, itu. Jika ada kita lewat, kok ada anjing mengejar kita, bawa kresek isinya apa misalnya, dikejar, dimakan. Nah, itu bukan anjing, kalau kucing itu. Karena kucing sama anjing ini nggak jauh beda. Itu. Yang ke berapa tadi? Yang ketujuh tadi ya. Tadi yang keenam ya. Sekarang yang ketujuh. Berarti bapak-bapaknya ini mendengarkan. Ibu-ibunya dari tadi diam saja. Bu, yang keberapa sekarang? Nah, yang ketujuh ya. As-sabi'atu, yang ketujuh, annahu law tarada wa hassa alaihi turab fala yakdzab. Kalaulah anjing itu dilempari pakai turab, turab itu pakai batu, pakai tanah, fala yakdzab, anjing tidak pernah marah. Anjing nggak pernah marah. Kita lempar pakai batu, kita lempar pakai kayu, pergi dia, pergi, nggak bakal gigit. Itu mengajarkan kepada kita apa? Kalau ada berselisih pendapat sampai begucu-begucuan, nah itu jangan sampai kita mendam, balas dendam, jangan. Apalagi kita sampai marah-marahan. Makanya di hadis arba'in itu Nabi dimintai wasiat oleh salah satu sahabat. Nabi bersabda apa? Fala takdzab, fala takdzab, fala takdzab. Jangan marah 3 kali. Jangan marah 3 kali. Jangan marah. Harus introspeksi diri, memendam hawa nafsu. Kenapa? Karena ketika para sahabat sedang berperang di perang Badar, kaum muslimin menang melawan kaum musyrikin. Kemudian apa? Wahai sahabatku, janganlah kalian senang, ada perang yang lebih hebat daripada perang Badar. Sahabat bingung, ya Nabi, kita itu 3 lawan 1. Di perang Badar sahabat Nabi itu kan cuma 313, sedangkan musuh kaum musyrikin itu 1000 jumlahnya. Artinya 3 banding 1. Tapi apa? Kaum muslimin menang. Seneng, bangga, hore kita menang, gitu kan. Tapi Nabi bersabda begitu, jangan seneng dulu wahai sahabatku, ada perang yang lebih hebat daripada perang Badar ini. Para sahabat bertanya, perang apa itu ya Rasulullah? Yaitu perang jihadun nafs, melawan hawa nafsu yang tidak baik. Ya, itu perang. Kalau hati ini ya, hati ini selalu mengajak kepada kebaikan, tapi ada setannya yang selalu mengajak kepada kejelekan, kemungkaran. Makanya bahasa Arabnya hati itu apa? Qalbun itu hati. Kalau dalam bahasa nahwunya, qalbun itu bertukar, seling tukar. Makanya hati ini kadang-kadang baik. Kalau hatinya itu baik, tapi kadang-kadang bertukar karena ya dirasuki oleh iblis itu, digoda. Makanya kalau di TV-TV itu ya, ada di sini yang sebelah kiri ada iblisnya, ada tanduknya. Yang sebelah kanan ada malaikatnya. Ayo, nanti akal mulai, mau mencuri, mau menodong. Nah, misalnya contoh, hati sebenarnya menolak, jangan. Tapi akal selalu begitu, Pak. Kita setiap hari begitu. Bahkan di dalam kitab, ya Allah, Imam Ghazali itu apa kitabnya itu lupa. Dalam kitab yang dikarang oleh Imam Ghazali, hati kita ini, Pak, 70 kali dalam sehari semalam itu senantiasa bergejolak antara melawan hawa nafsu dan
mengikuti hawa nafsunya. Itu sehari semalam 70 kali. Coba bayangkan. Dalam melakukan kebaikan, kadang jangan. Nah itu namanya qalbun, hati. Lanjut, yang ke-8 ya, as-sabi'ah, yang ke-7. Yang ke-8, idza ghalaba ala maudihi yatrukhu wa yadhhabu ila ghairihi. Kalau anjing itu sedang bertengkar baik dengan kawannya sendiri maupun dengan hewan lainnya, wa yadhhabu ila ghairihi, menang atau kalah, dia akan meninggalkan tempatnya. Ya. Kalau di jalan kita melihat anjing sedang bertengkar, kalau sudah selesai, sudah pergi dia. Enggak bakal dia itu kok nanti mengancam, awas kamu ya, kalau ketemu lagi ku penggal lehermu. Nah, tidak. Kalau sudah menang atau kalah, sudah bebas. Artinya dia itu tidak mengajarkan untuk balas dendam ya. Itu yang ke-8. Yang ke-9, ada 2 lagi ya. Idza aqalahu luqmatan akaluha wabata 'alaiha. Kalau kita kasih sesuap 1 biji, 1 tulang kepada anjing, wabata 'alaiha, maka 24 jam dia tidak makan lagi. Nah ini tadi ya, yang di pucuk tadi. La yazalu ja'ian, dia itu senantiasa dalam keadaan lapar. Jarang makan anjing itu. Beda kalau kita punya kucing di rumah. Oh, kalau ada ikan asin, melirik sana, melirik sini. Ada yang punya apa enggak? Kalau enggak ada punya, langsung wow, diserbunya itu ikan asin. Itu kucing. Kalau anjing biasa baik. Kalau ada sesuatu yang dia lihat, ada makanan apa tidak, dia tidak mengharap, tidak tomak. Nah itu. Kalau kita kira-kira di samping kiri kita ada roti, kok di depan kita nggak ada, kira-kira kita melirik nggak? Ya, melirik. Nah itu. Yang terakhir, al-ashirah, yang ke-10, annahu idza safir. Apa safir? Musafir. Ketika anjing itu melakukan perjalanan. Bapak-bapak pernah melakukan perjalanan apa enggak? Misalnya ke Palembang, ke Jakarta, ke Bogor. Nah, kalau anjing misalnya dari Prabu Mulih ke Muara Enim, bagaimana? Lam yatazawwad, anjing tidak membawa bekal. Pernah melihat anjing bawa tas saku kiri diisi mizon, teh pucuk, samping kanannya diisi sari roti, diisi empek-empek. Pernah apa enggak? Enggak pernah. Dia lari bepergian di jalan enggak bawa apa-apa. Ya. Itu artinya apa? Kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinannya lebih besar anjing, Pak, daripada kita. Kalau kita mau bepergian, wah, apalagi ibu-ibu ini ya, dipersiapkan galau-galau. Pokoknya bawa semuanya yang bisa dibawa. Mobil sampai penuh-penuh. Motor juga begitu. Ada tas kanan diisi, tas kiri diisi, depan diisi. Nah, itulah 10 kelebihan daripada binatang yang namanya anjing. Jadi ternyata lebih mulia anjing daripada kita. Kalau dirasa tadi 10 kemuliaan itu, 10 kelebihan daripada anjing itu, Masya Allah pokoknya. Kita belum tentu bisa seperti itu ya. Belum tentu. Kadang kita masih banyak makan, masih banyak tidur, beribadah kurang, beribadah hanya sholat 5 waktu saja, sholat sunnahnya enggak, baca Al-Qur'annya jarang-jarang, terus masih banyak gibah. Tahu gibah?
ngomongin kejelekan orang, itu termasuk dosa. Ngomongin kesalahan orang itu ghibah. Yang namanya ghibah, benar atau salah yang kita omongkan tetap dosa, yaitu ya. Apalagi ghibahnya kepada sesama muslim, sesama saudara muslim. Kenapa? Karena sesama saudara muslim itu seperti satu tubuh. Antara tangan dengan kaki, antara tangan dengan kepala, nggak boleh saling mencela, tidak boleh saling mengomongkan. Jika omongan itu benar tetap dosa, apalagi salah, dosanya 2 kali lipat. Nah, itu dosa ghibah, dosanya itu bertubi-tubi. Yang kita omongkan, orang yang diomong itu bagaimana? Senang-senang saja. Kenapa senang? Karena selama dia diomongi orang, dosanya itu berkurang. Siapa yang mengurangi? Ya orang yang ngomongi, yang ngumpati. Jadi bapak-bapak biasanya ketua takmir ini yang banyak diomongin orang. Wah, itu santai saja, Pak, ya. Berdoa saja sama Allah. Selama di jalan kita di jalan yang benar, orang-orang yang ngomongin bapak itu, ya, kita doakan. Mudah-mudahan dapat hidayah. Dapat hidayah, sering ke masjid, sholat berjamaah, ya. Biasanya ketua takmir begitu. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin bentar lagi sudah masuk waktu isya, ya. Ada 5 menit lagi. Ya, mungkin kalau ada dari jamaah yang ingin bertanya, baik seputar apa yang saya sampaikan maupun ada pertanyaan tentang fikih atau tentang yang lainnya, dipersilahkan. Kalau nggak ada berarti ya kita cukupkan. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada yang ada masalah hal apa di dalam ibadah atau di dalam fikihnya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Ustaz, ini ada sedikit pertanyaan. Dulu saya pernah sholat di satu masjid. Jadi pas takbir itu kan katanya tangannya itu kan harus mendahulukan yang kanan. Jadi sewaktu saya lihat dia muter gini Ustaz. Jadi kayak gini Ustaz. Ya gini, karena dia mau mendahulukan yang kanan. Karena saya tanya, kenapa kok muter, saya bilang kan? Karena katanya sesuatu itu harus didahului yang kanan, kayak gitu Ustaz. Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di dalam sholat itu ada hal-hal yang membatalkan sholat, ya. Ada perkara-perkara yang membatalkan sholat. Di antaranya misalnya ada sesuatu yang keluar dari 2 jalan, jalan depan, jalan belakang. Misalnya buang angin, buang air dan lain sebagainya, itu maka batal sholatnya. Termasuk di dalamnya itu kita melakukan 3 kali gerakan berturut-turut, maka itu batal dalam sholatnya. Kalau misalnya takbiratul ihramnya tadi muter-muternya sampai 3 kali, maka batal sholatnya. Allahu Akbar. Nah, tapi kalau 2 kali Allahu Akbar, nah kanan kiri kanan, itu 2 kali, tak batal sholatnya. Takdimul yumna alal yusra. Dalam sesuatu dulukan yang kanan daripada yang kiri. Allah. Nah, kan 2 kali. Tapi kalau diputar Allah, udah berapa kali itu? Nah, itu yang membatalkan sholat. Kenapa batal? Karena melakukan lebih dari 3 kali gerakan. Batal sholatnya ya, bukan batal wudunya. Terus bagaimana? Ya diulangi sholatnya, nggak perlu wudu terus kemudian sholat. Karena beda perkara yang membatalkan wudu dengan perkara yang membatalkan sholat.
Kalau buang angin itu batal sholat apa batal wudhu? Batal wudhu. Berarti kalau waktu sholat kentut kita wudhu apa ngulang sholat? Ngulang wudhu. Contoh seperti itu ya. Terus bagaimana? Ya sah. Sahnya apa? Kalau 2 kali gerakan. Kalau 3 kali gerakan lebih batal sholatnya. Nah, wallahu a'lamu bishawab. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diamalkan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.